Hai guys, balik lagi di obrolan remaja. Sebenarnya gue gak bisa bilang balik lagi sih, karena ini adalah episode pertama dari podcast obrolan remaja. Buat yang kalian yang belum tahu, podcast obrolan remaja itu adalah podcast dimana kita akan menyalurkan dan menceritakan insecurities yang kita alami pas remaja. Dan pembicaranya itu gak cuma gue nih, pembicaranya itu ada teman-teman gue juga yang lain yang bakal menceritakan mengenai insecurities mereka dan how they cope with their insecurities. Kenalin dulu sebelumnya, gue Gabriela, panggil aja gue Gaby, santuy. Dan hari ini gue akan membahas seputar, kalau kalian lihat muka gue sini, gue liatin tuh, seputar acne, bener banget. Jadi gue adalah seorang acne fighter. Langsung aja kita mulai. Dari mana sih awal mula nih jerawat bisa ada di muka gue? Awalnya itu pas menstruasi gue tuh kelas 5 SD. Dan sampai sekarang gue umur 20, jerawat ini belum ada tanda-tanda mau menghilang dari muka gue. Tapi udah mau menghilang ya, puji Tuhannya ya. Jadi pas 5 SD gue menstruasi, mulai tuh banyak jerawat di dahi. Puncaknya adalah pas gue SMA itu literally sebanyak itu di saat cewek-cewek mau caper ke cutting. Gue gak bisa caper soalnya jerawat gue jauh lebih caper daripada gue gitu. Nah, apakah ini bikin insecure gue? Banget dong, say. Yang bikin insecure itu sebenarnya bukan dari dalam diri gue sendiri, karena gue adalah orang yang yolo aja sebenarnya. Tapi yang bikin gue insecure adalah omongan orang-orang di sekitar gue. Biasalah, omongan-omongan orang sirik yang kayak, iya gue juga punya mata kok, nggak usah lu jelasin lagi, gue tahu gue punya jerawat, udah cukup, gak usah lu pertegas gitu. Yang kayak omongannya yang kayak, Gap, kok jerawat lo makin banyak sih, Gap, ih kok jerawatnya baik banget sih, Gap, yang gitu-gitu di sekolah kan sebel ya. Ya sebenarnya kan sebagai orang yang punya jerawat juga kita ngaca di rumah, kita pakai kaca di rumah, nggak usah diperjelas di sekolah juga gitu. Terus yang bikin kesel lainnya adalah sebenarnya omongan orang tua sendiri gitu gak sih? Kalian ngerasa nggak kayak gitu? Yang tajam adalah omongan orang tua. Ya sebagai anak ya kita juga tahu orang tua maunya yang baik-baik kan, orang tua nggak mau muka anaknya kayak gitu, tapi omongannya kadang suka pedes dan itu yang bikin sakit. Kayak contohnya nih, nyokap gue dulu ngomong, ya kok muka lu ancur sih. Orang tua macam apa? Sebel banget gue. Ya kira-kira seperti itu. Dan itu yang bikin gue insecure. Ini yang bikin gue kayak, gue mikir apakah gue sejelek itu ya, apakah gue nggak cantik ya, yang kayak gitu lah yang bikin gue kayak kuncup layu gitu. Tapi puji Tuhannya sekarang gue udah mulai menerima diri gue sendiri dan gue merasa diri gue cantik, karena dulu boro-boro tuh gue mikir diri gue cantik karena gue terlalu fokus dengan jerawat-jerawat yang di muka gue gitu. Terus kalau ditanya gimana I cope with my insecurities, gimana cara aku mulai menerima diriku sendiri, adalah sebenarnya aku nggak menerima nih makan jerawat gue, bukan gitu. Gue lebih ke gue berusaha untuk menyembuhkan jerawat ini gitu. Gue nggak, I embrace myself, but on the other hand I try to fix this up gitu loh, karena muka acne prone ini kan sebenarnya bisa dibersihin gitu loh, bisa disembuhkan, nggak seperti penyakit-penyakit lainnya, seperti penyakit bawaan lainnya emang nggak bisa disembuhkan. Dan salah satu caranya adalah untuk embrace. Enggak kan, kulit ini tuh bisa disembuhkan, gue bisa mulus gitu sebenarnya, tapi emang
harus lebih berusaha dibandingkan tipe-tipe kulit yang lainnya gitu. Dan gue dengar dari podcastnya Ratu Diviniar. Kalau kalian belum dengar, dengerin deh, itu bagus banget. Apalagi untuk kalian yang punya muka berjerawat seperti gue juga, dan muka berjerawat seperti Ratu juga gitu. Kalian dengar, dan di situ Ratu ngomong, it is important to embrace our skin, but on the other hand, lo nggak bisa jadi acne fighter terus menerus gitu. Jangan ubah love yourself ini menjadi toxic positivity gitu loh. Lo harus berusaha untuk menyembuhkan kulit lo, karena lo nggak bisa terus-terusan menjadi acne fighter untuk selama-lamanya seperti itu. Dan itu cukup bagus menurut gue, karena ya gue setuju banget, kita nggak bisa terus menerus menjadi acne fighter untuk selama-lamanya. Kita pasti pengen punya kulit mulus, dan kita bisa punya kulit mulus gitu. Jadi how I cope with my insecurities, ya gue berusaha untuk menyembuhkan kulit gue ini, dan puji Tuhannya udah progresnya baik banget gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan jerawat gue pas SMA, jerawat gue pas gue lepas dari dokter, gue tuh berusaha tuh baik banget guys. Gue mulai dari skincare yang gak cocok, terus habis itu akhirnya gue kayak hampir nyerah, terus akhirnya gue masuk ke dokter SPKK. Di dokter SPKK ternyata obatnya itu ketergantungan. Akhirnya gue lepas dari obat ketergantungan itu, dan muka gue makin parah. Habis muka gue makin parah, itu parah banget guys, literally satu muka gue jerawatan. Gue udah kayak mau nangis tiap hari. Tapi puji Tuhannya, dengan adanya waktu, gue belajar skincare lebih lagi, gue belajar cara gue ngerawat kulit gue belajar skincare apa yang cocok buat gue. Puji Tuhannya sekarang udah improve jauh lebih baik daripada dulu gitu. Jadi kalau di skala ya, dulu tuh kayak 10 kali lebih parah daripada ini. Jadi di saat gue menunjukkan kulit gue yang seperti ini udah jauh lebih baik banget. Jadi kayak gue bersyukur banget gue bisa ada di titik dimana gue bisa menunjukkan wajah gue seperti ini gitu. Dan untuk tips buat teman-teman yang ngalamin sama seperti gue, punya jerawat yang banyak dan lo ngerasa gak pede, kayak kuncup gitu, masih di fase-fase layu nih bunganya, gue pengen ngasih lo tips and trick sih sebenarnya. Gimana cara lo bisa mencoba untuk mencintai diri lo sendiri gitu. Yang pertama adalah lo harus embrace kalau misalnya emang lo punya tuh jerawat. Lo harus mengakui kalau emang jerawat itu adalah bagian dari hidup lo pas remaja gitu loh. Karena kalau misalnya lo terus-menerus menolak hal itu, yang ada adalah stres kan. Sebenarnya sebagai seorang yang punya jerawat, stres itu normal sih, karena kayak lo ngeliat teman-teman lo mulus, muka lo jerawatan gitu. Sedih banget sih setelah gue ngomong ini, kayaknya sedih juga ya. Ya tapi semakin lo stres, semakin tuh jerawat ada terus, karena karena jerawat ini tergantung dengan hormon kita kan. Jadi semakin lo stres, semakin lo benci dengan diri lo sendiri, semakin jerawat ini muncul terus menerus. Jadi pertama kali yang harus lo stop adalah rasa stres lo, rasa menolak acne yang ada di kulit lo ini gitu. Dan yang kedua adalah lo belajar untuk stop kulit ini, karena gimana pun kulit acne pro 1 dengan acne prone 2 dengan acne prone 3 cara mengatasinya nggak akan sama. Jadi lu harus eksperimen dengan diri lu, lu harus eksperimen dengan kulit lu sendiri, lu harus eksperimen mana nih skincare yang cocok buat gue, mana nih yang bisa mengatasi jerawat gue seperti itu. Dan yang ketiga adalah, menurut gue adalah cari teman-teman yang mau menerima lu apa adanya. Karena puji Tuhannya gue mempunyai teman-teman yang mendukung gue apa adanya. Mereka jadi kayak setiap kita ketemu,
mereka nggak pernah tuh ngomongin tentang jerawat gue. Jadi kayak gue nggak pernah fokus ke jerawat gue. Beda dengan orang-orang yang biasanya mengkritik mengenai penampilan gue. Ih Gap, kok jerawat lo banyak lagi ya. Ih Gap, kok jerawat lo mulai numbuh lagi tuh, perasaan kemarin udah mulus. Kan ada aja ya orang kayak gitu. Tapi kalau misalnya gue sama teman-teman gue, mereka nggak pernah bahas hal kayak gitu. Jadi gue bisa lebih pede dengan diri gue sendiri, dan kalian pun bisa menemukan teman-teman seperti itu. Jadi kalau menurut gue sih tipsnya yang paling utama 3 itu aja, karena omongan orang lain itu sangat berpengaruh dengan cara kita omongan orang lain itu sangat berpengaruh dengan bagaimana kita menerima diri kita sendiri. Seperti itu. Asik banget gue ngomong deh tadi. Pokoknya itu sih yang utama. Yang pertama adalah lu embrace, lu jangan stres. Yang kedua adalah lu skincarean, lu belajar tuh, lu pelajarin muka lu gimana. Jangan cuma impress aja, lu juga belajar stopnya gimana. Sama yang ketiga adalah lu menemukan teman-teman yang baik gitu. Karena setelah lo menemukan 3 poin utama itu, lo jadi bisa lebih melihat kelebihan lo di mana. Kayak gue bisa ngeliat, ih ternyata alis gue bagus ya, ih ternyata bulu mata gue panjang, rambut gue bagus kok, gue cantik kok, kayak gitu. Itu akan muncul dengan sendirinya saat lo udah bisa menerima diri lo sendiri, saat lo udah bisa belajar mengenai kulit lu, dan saat lu udah bisa menemukan orang-orang yang pas untuk diri lu sendiri dan bisa mendukung lu apa adanya. Keren banget gue, kayak motivator gitu loh guys. Pokoknya itu sih yang mau gue sharing. Jadi jangan sampai kalian hate yourself karena cuma acne doang, karena nggak worth it. Karena kalian tuh cantik sebenarnya, cuma emang perlu proses untuk melalui jerawat-jerawat membandel ini gitu. Sekian untuk sharing-sharing hari ini. Semoga untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang sama kayak gue bisa belajar dan juga mengimplikasikan ini, dan juga semoga podcast ini berguna ya. Karena kalau tidak berguna untuk kalian, percuma saya ngomong-ngomong dari tadi. Ya gitu aja sih guys. Udah tutup lah. Bye-bye. Aneh banget gue. Oke, bye guys. Sampai ketemu di episode podcast obrolan remaja selanjutnya.